Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat, hidayah, dan inayahnya, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat menjelaskan ulasan dari kitab Aqidatul Awam, karya dari Syekh Ahmad Marzuki. Sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Kitab Aqidatul Awam dikarang oleh Syekh Ahmad Marzuki atau Syekh Ahmad bin Muhammad bin Sayyid Ramadan Mansur bin Sayyid Muhammad Al-Marzuki Al-Hasani. Beliau adalah seorang ulama bermazhab Syafi'i yang lahir pada tahun 1205 Hijriah di Mesir. Ayahnya bernama Syekh Ahmad Al-Mirsyad dan ibunya bernama almarhumah Hajjah Fatimah binti Al-Hajj. Dari kecil, beliau telah ditinggal oleh ayahnya wafat dari usia 9 tahun. Dan beliau dikirim oleh ibunya untuk berguru kepada banyak alim ulama, di antaranya ada Al-Ustadz Al-Hajj Anwar rahimahullah dan juga Al-Alomah Al-Wali Al-Arif Billah. Selain itu, beliau juga pergi ke Mekah untuk berguru kepada ulama-ulama yang ada di sana. Dan hanya dalam waktu 7 tahun, beliau telah mampu menguasai banyak ilmu-ilmu agama. Karena kepintarannya, beliau diangkat untuk menjadi seorang mufti mazhab Maliki di Mekah. Selain itu, beliau juga merupakan seorang penulis yang handal. Karyanya yang terkenal adalah Manzumat Aqidatul Awam, yaitu ringkasan ilmu kalam yang mengupas tentang tauhid untuk dijadikan acuan dalam akidah bagi orang-orang awam. Dituangkan dalam sebuah nazam atau prosa yang berisi 57 bait syair. Satu barisnya berisi sekitar 2 satar. Marzuki wafat pada hari Jumat 25 Rajab tahun 1353 Hijriah. Dalam pemakamannya banyak dihadiri para pelayat yang datang dari berbagai kalangan dan turut menyolatkan beliau yang diimami oleh Habib Syed Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Semasa hidupnya, beliau dikenal sebagai orang yang sangat menghormati para ulama dan habib-habib lainnya. Semasa hidupnya, beliau memiliki sifat yang tawadu, dermawan, dan menghormati para kaum-kaum yang lemah. Hari-harinya ia habiskan untuk mengajar, berdakwah, dan mengkaji kitab-kitab. Ulasan mengenai kitab Aqidatul Awam. Sesuai namanya, kitab ini berisi tentang akidah yang diperuntukkan bagi orang-orang yang awam. Kitab ini diperuntukkan untuk mereka yang ingin mengenal tauhid, terutama pada tingkat dasar atau pemula. Maka dari itu, kitab ini sangat penting untuk dipelajari dan dipahami oleh para pemula yang ingin mengenal agama Islam. Kitab ini ditulis dalam bentuk syair yang di dalamnya terdapat 57 bait syair yang membahas mengenai sifat wajib dan mustahil bagi Allah, sifat wajib dan mustahil bagi Rasul, nama-nama Nabi dan Rasul, nama malaikat dan tugasnya. Tidak hanya itu, kitab ini juga berisi tentang nama-nama keluarga dan ketentuan Nabi Muhammad SAW serta perjalanan beliau dalam menyebarkan ajaran Islam. Sebagian masyarakat, materi nazab dalam kitab ini disebut dengan sifat 20. Pentingnya kitab ini, Syekh Nawawi Al-Syafi'i memberikan syarah mengenai Aqidatul Awam dalam kitabnya yang berjudul Nur Al-Azolam, yang berarti pencahayaan dalam kegelapan. Kitab ini ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Syafi'i pada tahun 1277 Hijriah. Dengan mengenal sifat-sifat Allah, mereka juga akan mengenal dirinya sendiri. Man arafah nafsah fado arafah robbah. Barang siapa yang mengenal dirinya sendiri, maka dirinya akan mengenal Tuhannya. Dengan mengenal Tuhannya, dia akan menjauhi larangannya dan menjalani perintahnya. Lanjutan dari ulasan dalam kitab Aqidatul Awam menunjukkan bahwasannya menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Dahulu, yang Maha Awal, yang Maha Akhir, yang Maha Tetap tanpa ada perubahan. Pasal kedua dalam pembahasan sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mustahil dan jaiz Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah sifat yang pasti dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada 20.
Mustahil tidak dimiliki olehnya seorang mukallaf harus mengetahui sifat wajib Allah Subhanahu wa taala yang terdiri dari 20 sifat, yaitu wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil habadisi, yamu binafsihi, wahdaniyah, qudrat iradah, ilmu hayat, sama, basar, kalam, haridun, maridun, alimun, hayyun, sami, basirun, mutakaliman. Seorang mukallaf berkewajiban mengetahui sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu adam, hudus, fana, mumatalatuhu lil hawadisi, yamu bighairi ta'adud, ajiz, karahah, jahal, maut, syamam, umi, bukmun, kaunuhu ajizan, kaunuhu karihan, kaunuhu jahilan, kaunuhu mayitan, kaunuhu asam, kaunuhu a'ma, kaunuhu abgam. Sekian dari penjelasan tentang kitab Aqidatul Awam ini. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.